Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah hadir dalam proses bimbingan pada siang hari ini. Sebelumnya teman-teman semua di sini sudah saling kenal atau belum? Belum. Ya, jadi sebelum kita masuk ke proses bimbingan, baiknya kita perkenalan nama dulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ramadan, biasa dipanggil Wahyu. Saya di sini sebagai pimpinan kelompok dan akan dilanjutkan dari sebelah kiri saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri, biasa dipanggil Amel atau Amalia. Ya, baik, saya Devi Putri, bisa dipanggil Devi. Baik, perkenalkan, nama saya Amalia. Perkenalkan, nama saya Teresa Marina Rantola. Baik, perkenalkan, nama saya Priscilla, boleh dipanggil Agnes. Ya, jadi saya rasa teman-teman semua sudah saling mengenal ya. Ada baiknya kita juga berdoa dulu supaya kegiatan bimbingan kita dilancarkan. Teman-teman di sini ada yang mau pimpin doa? Nah, silakan ke Agnes. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa memohon Tuhan dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi teman-teman di sini sudah pernah mengikuti proses bimbingan atau belum? Jadi saya jelaskan sedikit mengenai bimbingan. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota mengembangkan potensi dirinya sehingga memperoleh manfaat dari pembahasan topik permasalahan. Apakah teman-teman semua sudah paham? Sudah. Baik, saya juga di sini akan menjelaskan beberapa asas dalam proses bimbingan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Jadi dalam proses bimbingan saya harap teman-teman terbuka dengan permasalahan yang ada. Yang ketiga asas kesukarelaan. Jadi saya harap teman-teman datang ke sini dalam sukarela. Apakah teman-teman datang ke sini ada unsur paksaan? Tidak. Jadi apakah teman-teman semua sudah paham dengan asas-asas yang tadi? Sudah. Jadi di sini kita menggunakan topik tugas, yaitu topik tugas bullying. Apakah teman-teman tahu apa itu bully? Bully itu perundungan. Perundungan ya. Apa ada lagi? Bully itu penindasan. Ya, masih ada? Jadi saya tambahkan sedikit. Bully adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Jadi bully itu kayak orang olok-olok dengan menggunakan kekurangan dari orang tersebut. Apakah teman-teman semua sudah paham apa itu bully? Paham. Jadi di sini apakah ada teman-teman yang pernah mengalami bully? Nah, silakan Kak Agnes. Baik, jadi saya lalu waktu masih SMP itu kan bukan teman saya yang bully, tapi guru saya. Jadi kan lalu badan saya pas SMP itu kecil, teman-teman saya badannya besar. Jadi dibilang-bilangkan begitu dan bilang minum susu supaya badan kamu itu menjadi baik lagi. Apa masih ada lagi? Tidak ada. Jadi Kak Agnes, setelah Kak Agnes dikatain begitu sama gurunya, apa yang Kak Agnes rasakan? Pada saat itu jadi baru saya kayak menyendiri dan tidak mau bergabung dengan teman-teman. Saya juga nyaman begitu. Apakah teman-teman di sini ada yang pernah menjadi pembuli? Silakan Kak Amalia. Oke. Sebenarnya cuma aku tidak tahu sih itu sudah termasuk bully atau tidak, karena
niat awalnya cuma bercanda dan cuma main-main begitu sama teman-teman, sama kurang lebih juga sama yang cerita Kak Grace, jadi kayak sempat sebut fisik begitu, tapi niat saya tidak serius, saya cuma bercanda. Nah, kapan itu waktu masih sekolah, masih SMA, ada teman yang sempat ambil hati tentang perkataan saya itu, makanya mereka merasa kayak dibully. Jadi apakah teman-teman tahu biasanya sumber permasalahan bully ini dari mana? Biasanya pembuli itu dari lingkungannya sih, bukan kita teman-temannya. Apakah masih ada teman-teman lain? Mungkin kalau saya sendiri kayaknya dari diri sendiri sih, dan niat awalnya cuma bercanda, tapi ternyata orang lain menanggapinya berbeda gitu. Apakah ada dari teman-teman cara atau tips untuk mencegah bully? Kalau tidak ada, saya sedikit saya hanya sedikit saja tentang bully. Berikan rasa perlindungan yang aman kepada orang agar terhindar dari bullying. Nah, tadi juga sumber permasalahannya itu juga biasanya dari keluarga, yaitu juga sudah betul, karena biasanya dia itu orang itu di rumah kayak dia diperlakukan yang tidak sewajarnya di rumah, apa dia seperti dikata-katain kasar. Yang selanjutnya itu pendidikan membuat program pencegahan anti bully dan hukum bagi perilaku yang melakukan tindakan tersebut, membangun diskusi dengan cermat tentang mengatasi aksi penindasan, memberi bantuan dan dukungan pada korban bully. Jadi kita kalau melihat teman kita yang dibully, jangan juga kita ikut serta dalam bully. Kita mencegah agar terjadinya bully, supaya bully itu tidak terjadi. Di sini apakah masih ada dari teman-teman lagi? Tidak ada. Apakah apa yang dirasakan oleh Kak Agres setelah mengikuti proses bimbingan? Ya, jadi saya merasakan sudah senang, sudah lega, sudah menceritakan permasalahan yang saya hadapi. Baru sudah ada sedikit tips dari awalnya yang membantu. Sekian proses bimbingan kita pada siang hari ini. Karena kita diawali dengan doa, baiknya kita tutup juga dengan doa. Apakah ada yang mau pimpin doa? Oke, baik. Untuk menutup kegiatan bimbingan kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Sekian berakhirnya proses bimbingan kita pada siang hari ini. Saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang.